Baik, dari Bang Abalin coba kita langsung minta analisisnya dari Mas Adi Prayitno. Ini seperti apa Mas tanggapannya bahwa PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo dengan alasan bahwa Presiden ini sibuk gitu. Artinya sudah berasumsi duluan nih. Nah, ini Anda melihat analisisnya seperti apa? Mas Adi, silakan. Ya, kalau saya melihat dari jauh, ini kan mempertebal bahwa sebenarnya hubungan antara Jokowi dan PDIP ini wassalam. Sudah tak ada lagi yang kemudian bisa menjadi lem berekat di mana Jokowi dan PDIP ini bisa bersatu kembali di kemudian hari. Jadi argumen yang disampaikan oleh PDIP, Pak Jarod, kemudian Aryo misalnya tadi itu kan sebenarnya adalah argumen-argumen normatif yang berbau sindiran secara terbuka, di mana memang PDIP itu sudah menganggap Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Jokowi sudah tak dianggap sebagai kader, Jokowi sudah dianggap tidak sebarisan dengan mereka, Jokowi sudah dianggap tidak mau baris berbaris dengan kepentingan politik PDIP. Bagi saya agak aneh kalau di kemudian hari masih ada upaya-upaya untuk terus mengaitkan antara Jokowi dan PDIP. Karena bagi kita pun yang melihat dari jauh sudah tak ada lagi hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Ini kan titik kulminasinya itu bisa dibaca ketika Jokowi merestui Gibran Rakabuming Raka, kemudian maju pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto yang notabene-nya itu menghadapi calon yang diusung oleh PDIP, Ganjar dan Mahfud. Saya kira sejak saat itulah kemudian ada hubungan yang tak lagi bisa diselamatkan. Ada hubungan yang renggang, ada hubungan yang kemudian terputus yang tak bisa disambung antara Jokowi dan PDIP. Oleh karena itu praksis setelah Jokowi merestui Gibran maju dalam pilpres, dalam acara-acara penting yang dilakukan oleh PDIP, entah itu rakernas, entah itu ulang tahun, entah itu misalnya halal bihalal, PDIP juga kelihatan sama sekali tidak terlampau menganggap Jokowi sudah menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Jadi bagi saya tak ada cerita lagi ke depan bahwa Jokowi PDIP dan PDIP masih menganggap Jokowi. Dan saya turut meyakini bahwa biarkanlah PDIP itu seperti apa yang terjadi pada hari ini, sudah menganggap Jokowi itu outsider, dan begitu pun Jokowi sudah menganggap PDIP bukan sebagai rumah besarnya, tempat untuk mengakselerasi semua kepentingan politiknya. Karena bagi saya tidak lucu, karena hampir sepanjang pemilu presiden di 2024 ini, kawan-kawan PDIP kan menyerang Jokowi secara terbuka, agresif, membuka aurat politik, kelemahan-kelemahan politik, dan luka politik yang itu tentu menjadi luka yang sampai saat ini masih membekas. Oleh karena itu Vita, bagi saya yang paling penting adalah ke depan tak ada lagi hubungan antara Jokowi dan PDIP. Ini mempertegas hubungan PDI Perjuangan dan juga Jokowi ini berakhir. Kita tanyakan ke Mas Eno, betul nggak itu Mas Eno? Ya, kalau dibilang bahwa oleh Ustadz Adi Pray tadi bahwa Pak Jokowi sudah tidak memedulikan PDI Perjuangan sebagai rumah, bukan hanya tidak memedulikan, tapi kalau dari pengakuannya Mas Andi Wijayanto misalnya itu kan konsepnya dalam seperti membakar rumahnya sendiri. Jadi bukan tidak peduli lagi, tapi dibakar rumahnya kalau kata Mas Andi Wijayanto. Dan terima kasih Bang Ngabalin tadi diberikan ingatan tentang Bung Karno. Saya rasa kalau dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rieke Diah Pitaloka bahwa Pak Jokowi pernah menyampaikan ideologi itu nggak perlu, saya rasa itu berlawanan sebenarnya dengan apa yang menjadi karakter politik dari Bung Karno, seorang ideolog politik yang menciptakan Pancasila, yang itu kemudian menjadi basis dari way of life kita. Sikap-sikap itu atau statement-statement yang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh yang pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi, ini kan menggambarkan bahwa ada perbedaan pemikiran politik yang mendasar, yang fundamental tentang apa yang menjadi perjuangan politik PDI Perjuangan yang digerakkan karena keyakinan, dengan praktek langkah politik yang kemudian diteladankan oleh Pak Jokowi. Saya rasa ini kan dua hal yang berbeda. Maka saya rasa kalau itu memang terjadi, menjadi alasannya bukan kami yang kemudian menutup jalan untuk Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi lah yang membakar jembatan itu, yang membuat blokade itu, sehingga kami juga sulit kalau mau bicara yang lain-lain. Saat bicara tentang persatuan atau kesatu paduan hati, ini kan butuh kesamaan pemikiran dulu. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya. Tidak semua. Saya rasa ya apakah Baik, kami sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah bergabung dalam politik Indonesia dalam dialog bersama Kabar Petang. Terima kasih bapak-bapak semua. Selamat sore dan kita akan melihat kejutan-kejutan apa yang diberikan PDIP dalam rakernasnya.